manusianya lah yang tak wujud. Sedangkan Allah, innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah lah, hanya Allah lah yang berkuasa atas segala sesuatu. Hanya Allah lah yang berkuasa atas nama-nama sesuatu. Hanya Allah lah yang bisa menyebutkan bahwa diri manusia kita ini adalah manusia. Bahwa hanya Allah lah yang memposisikan diri kita bahwa diri kita sebagai manusia. Bahwa hanya Allah sebagai pencipta yang memposisikan makhluk sebagai hayawan, sebagai tumbuhan. Jadi hanya Allah lah yang memposisikan dan menjadikan itu semua. Berarti Allah lah yang meliputi apa-apa dan Allah lah yang meliputi siapa-siapa. Allah lah yang menciptakan apa-apa dan Allah lah yang menciptakan siapa-siapa. Bukan diri manusia kita yang merasa bisa menyaksikan apa-apa dan yang merasa bisa menyaksikan siapa-siapa selama ini. Inilah bukti kesalahan-kesalahan kita di dalam beragama dan berakidah karena butanya mata hati kita kepada agama Islam kita sendiri. Butanya mata hati kita kepada kitab-kitab kita sendiri yang selama ini hanya diikuti secara kulitnya saja, dibaca saja, hanya diterjemahkan artinya saja. Kita selama ini tidak memahami makna di balik makna yang tersurat itu. Karena tiada iman di hati kita, maka selamanya kita tak akan tahu makna yang sebenarnya di dalam Al-Quran itu. Makna sebenarnya di dalam berakidah dan beragama serta bertuhan itu. Bila hati kita tetap buta mata hatinya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sejatinya syahadat tunggal itu adalah bila di hati kita sudah tiada diri manusia kita lagi, maka itulah aplikasi dari syahadat tunggal. Maknanya hanya Allah lah yang menciptakan Muhammad itu. Hanya Allah lah yang menciptakan badan-badan ini yang bercikal bakal dari tanah sampai menjadi bayi. Hanya Allah lah penyaksi tunggal. Badan tak akan pernah bisa menyaksikan Allah tanpa Allah. Badan tak akan bisa menyaksikan bahwa dirinya adalah manusia tanpa penciptanya. Jadi ayatnya di dalam surat At-Toha bahwa hanya Allah lah yang bisa menyaksikan diri zatnya sendiri dan seluruh ciptaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Artinya, sungguh aku ini Allah. Tidak ada Tuhan selain aku. Maka sembahlah aku dan laksanakan sholat untuk mengingat aku. Bila kita tak ingat Allah, apa itu disebut sholat? Bukan, saudaraku, itu maksiat. Bila di dalam sholat kita tak ingat dan menuju kepada Allah, berarti selama ini kita hanya nyembah berhala diri, nyembah salib-salib diri kita sendiri di hati kita. Inilah markasnya iblis dan setan.
Karena yang jadi Tuhan di dalam hati kita selama ini adalah hawa nafsu kita sendiri, seolah-olah kitalah yang bisa menyaksikan diri kita dan bisa menyaksikan badan-badan ciptaan dan pesuruh kita. Seolah-olah kitalah yang menyuruh badan untuk beraktivitas selama ini. Karena selama ini hawa nafsu kita ini berkedudukan sebagai Tuhan. Ngaku-ngaku jadi Allah tapi tidak terasa, tidak kita sadari karena kita selama ini telah disesatkan oleh Allah. Maka dari itu bila kita ingin mendapatkan petunjuk-petunjuk dari Allah, maka kembalilah kepada jalan Tuhanmu. Ingatlah sejarah dirimu. 50 tahun yang lalu kamu ada di mana? 50 tahun yang lalu saya bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa, alias laisa kamislihi syai'un. Allah berkuasa atas segala sesuatu, berarti Allah meliputi apa-apa dan siapa-siapa. Bila kita sudah kembali kepada laisa kamislihi syai'un, maka nyatalah la ilaha illallah, maka nyatalah tiada Tuhan selain Allah. Di dalam surat Al-Hasr ayat yang 23. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallahul ladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Yang artinya dialah Allah yang tiada Tuhan selain Dia. Raja yang maha suci, yang maha sejahtera, yang mengaruniakan keamanan, yang maha memelihara, yang maha perkasa, yang maha kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Shadaqallahul azim. Bila yang wujud di dalam hati kita masih diri manusia kita, selamanya kita di dalam mempersekutukan Allah. Kita tidak memahasucikan Allah di hati kita, melainkan kita hanya memahasucikan diri kita yang wujud di hati kita. Inilah bukti-bukti kita selama ini kehilangan permata yang amat sangat berharga itu. Jadi bagi para saudara-saudaraku yang sudah berbaiat, alhamdulillah Anda sudah menemukan permata-permata itu. Berbahagialah bersama Tuhanmu di hatimu. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya dan kita semua senantiasa diberi petunjuk oleh Allah jalan yang lurus. Sebelum kita akhiri kajian ini, kita baca bersama sholawat dzalimin daf'ul bala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghil zalimin bil zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.